Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sobat Underpati yang telah memberikan dukungannya. Untuk kalian yang belum gabung, silahkan gabung dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Underpati dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, kembali lagi di konten kita dengan konten Dopokan Medeni. Dopokan Medeni itu, dopokan itu artinya ngobrol, Medeni itu artinya menakutkan. Ya, jadi udah lama ini, udah berapa minggu ya, 2 minggu setelah kita kemarin diselingi dengan konten unboxing Local Legend dan teror ya. Lucu sekarang juga kita unboxing. hari ini udah tahu mau ngapain nggak Om? Ya, saya belum tahu Mas. Iya. Mas Gento. Iya. Saya diajak ke sini, diundang, katanya mau bahas tentang Dopokan Medeni. Pastinya saya kira yang Medeni sih. Jelas menakutkan sih Om. Jadi obrolan kita kali ini adalah kita akan membahas tentang. Oh ya, sebelumnya ini saya sudah lama banget nggak ketemu sama Om. Halo Om. Halo. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang hewan-hewan mitologi atau biasa disebut hewan-hewan gaib gitu, yang secara dunia metafisika itu ada di sekitar kita gitu. Banyak sekali itu pasti. Ya, sebenarnya itu termasuknya legenda lokal sih, jadi nggak bisa dijelaskan secara logika itu dari mulut ke mulut sih Mas. Ya, kalau buat hewan mitologi, cerita-ceritanya itu saya sudah nggak asing lagi. Karena banyak sekali cerita-cerita yang mendasari kenapa hewan mitologi ada, kenapa hewan mitologi itu harus dijaga, seperti itu Mas Gento. Iya. Itu kan hewan ini ada banyak ya, jadi di kisah Tanah Ngapak ini kita akan membahas rumor-rumor yang beredar di sekitaran daerah Tanah Ngapak. Jadi Om, jadi nggak cuma di Purbalingga, Purwokerto gitu Om. Cilacap. Iya. Berarti kalau Purwokerto Banyumas ya? Banyumas. Iya, Kebumen. Iya. Kalau sini Pemalang ya enggak? Pemalang masuk ya. Pemalang masuk. Ngapak, walaupun kita bilang Berlima Cakep, tapi Malang masih ngapak ya. Yang ngapak pokoknya yang mantap ngapak ya. Gitu. Ya, banyak sekali cerita mitologi apalagi di kita ya, daerah Ngapak ini, dari mulut ke mulut. Sampai saya juga pernah mempelajari tentang hewan-hewan mitologi sebenarnya. Begini Mas Gento. Hewan mitologi itu sendiri sebenarnya adalah hewan, kalau di rumor kan diciptakan oleh isu warga ya. Iya. Kalau yang saya pelajari itu memang ada hewan mitologi, apalagi di daerah Ngapak ini. Dan ceritanya itu panjang. Ada yang dimulai dari sebuah jelmaan, ada yang sebuah hewan yang memang harus dijaga keberadaannya. Bisa juga hewan itu memberikan tanda kepada kita semua tentang, contohnya ada kematian, rezeki, keberuntungan, hingga banyak sekali hal contoh untuk yang menakut-nakuti, karena itu dibawa oleh sebuah sihir Mas Gento. Oh iya. Oke, kalau kita nggak pakai lama, langsung aja kita bahas satu persatu. Ya, kita langsung bahas saja dari yang pertama. Kita akan bahas, saya itu pernah denger ini Om, itu manuk, burung atau manuk itu yang manuk burung yang kalau ada kematian itu apa namanya itu? Oh, kalau dari suaranya bisa dibilang itu manuk tirtir atau burung tirtir. Di daerah Ngapak ini khususnya Purbalingga itu tirtir. Tapi kalau diperjualbelikan itu namanya burung kedasir. Tapi kalau untuk bahasa mistisnya, mitologi hewan itu disebutnya adalah burung tirtir. Dari suara tir 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 tir, tir. Seperti itu bunyinya. Iya. Untuk hewan ini sebenarnya bukan hewan mitologi sebenarnya, untuk dari segi hewannya.
Tapi kalau dari segi legendanya ini masuk ke dalam hewan mitologi. Karena apa? Hewan ini itu menggambarkan atau memberitahu kita, memberi tanda adanya sebuah kematian. Kalau dari mitos atau disebutkan sebagai hewan mitologi, burung ini dinamakan burung tirtir. Tapi kalau hewan ini kan masih ada nih diperjualbelikan di Sarwan ya, atau pasar hewan di Purbalingga. Itu namanya burung sirkedasir. Dari namanya tir-tir itu diambil karena suaranya. Oh, itu yang suaranya tir 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 tir. Oh, itu yang suaranya tir tir tir, tir gitu ya? Iya, yang tir tir. Oh iya. Iya betul Mas Gento, suaranya seperti itu. Jadi kalau ada suara seperti itu, entah itu dari kejauhan, itu pasti kedengarannya sangat dekat dengan kita. Misal kita ada di sebuah desa Serayu ya. Kita ada di RT 1, padahal mungkin saja burung itu berada di RT 8. Tapi di RT 1 juga mendengar. Karena itu menandakan adanya sebuah kematian. Wah. Kalau dari Mas Gento sendiri ini percaya nggak? Jadi itu bedanya apa sih sama kayak burung yang hitam itu, burung gagak atau burung, kalau di bahasa sini gaok ya, bukan mamang garok tapi gaok. Beda Mas Gento. Jadi kalau burung tir-tir atau nama ininya yang diperjualbelikan itu sirkedasir, itu bentuknya kecil. Ya seperti burung puyuh. Oh, bukan burung puyuh ya orang mencari itu ya. Nah, ya bukan burung puyuh juga sih. Ya warnanya memang hitam, agak coklat-coklat sedikit. Itu ya kalau ditaruh kandang itu sama seperti burung crok-cokan kayak gitulah, ukurannya segitu. Mungkin nanti kita akan taruh di itu ya gambarnya nanti. Saya juga anggap kalau untuk di zaman mitologi burung ini ada sejarahnya Mas. Di zaman dahulu karena di zaman sekitar waktu perang Islam, itu perang apa berarti ya? Perang Badar? Bukan, yang di daerah Ngapak ini, yang di daerah Ngapak. Oh, daerah Ngapak. Wah, lupa itu saya Mas. Oh, ini saya ingat. Ini halo. Perang saudara ya? Iya, perang saudara. Itu yang perang yang di Diponegoro bukan? Iya, betul. Jadi waktu itu baru ditemukan. Itu oleh pasukan-pasukan dari Diponegoro. Jadi waktu itu ada suara tir-tir-tir itu seperti tadi Mas Gento ucapkan. Diamati seiring waktu. Setelah mereka amati, itu ketika ada kematian, burung itu berbunyi. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang, cuman sudah ada evolusi. Kalau di zaman dahulu, di sayapnya itu ada warnanya Mas. Warna putih. Iya. Warna putih. Kalau sekarang kan hitam semua. Mungkin karena pengaruh alas atau nggak tahu ya. Kalau dulu ada warna putih, kemudian di bagian kepala itu seperti ada cenger 2. Tapi bukan cenger seperti ayam, itu bulu seperti ini 2. Ini. Burung sirkedasir. Sirkedasir atau tir-tir kalau dibilang sebagai bahasa mitosnya. Itu termasuk itu sih, Pak. Sering dengar itu apa cerita-cerita banyak tentang orang yang dengar burung itu. Terus ada lagi ini burung lok-lok atau apa itu ya? Nah, kalau burung lok-lok ini beda lagi. Itu apa itu? Kalau ini dari beberapa isu masyarakat bilang bahwa burung ini adalah pembawa sihir. Pembawa sihir. Tapi kalau dari segi mistis, dari segi mitologi, justru burung ini adalah dia menandakan adanya sebuah keberuntungan, luck. Oh. Iya. Jadi ada kata bahasa Inggrisnya, lock. Nah, betul sekali. Lock, luck. Nah, begitu. Jadi kalau dari isu masyarakat bilang ada sihir yang akan membahayakan rumah tersebut. Nah, sebenarnya dari segi mitologi ini adalah membawa keberuntungan seperti itu. Dari segi kondisi tubuhnya, burung lok-lok itu ukurannya sebesar burung burung hantu besar itu yang bentuknya love itu. Itu berarti mirip sejenis burung hantu kan? Iya, seperti itu. Cuman di sini seperti ada
rambut ke sini kayak X-Men itu Wolverine. Iya, kayak Wolverine itu. Nah, itu apa sih? Jadi bunyinya tuh gimana itu burung itu? Kalau bunyinya Kalau untuk bunyinya, pertama itu terdengar sebuah derikan seperti derikan ular. Seperti suara ular itu yang dihasilkan dari cakar yang menggesek-gesek dari kepada pohon yang dihinggapi. Kemudian untuk bunyi selanjutnya yaitu lok 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 seperti itu. Iya, jadi sama kayak yang burung sihir kedasir atau burung tirtir bunyinya tirtir, kalau lok lok juga bunyinya lok lok lok. Iya. Jadi itu sebenarnya nama burung itu mengungkapkan nama bunyinya itu. Iya. Karena mungkin ya orang ini kepengen menamakan dengan mudah lah. Tapi kalau burung puyuh itu enggak yuh 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 yuh. Enggak. Itu. Ya kata piuh piuh. Ini saya pernah dengar ini yang mitos tentang nini gendong terbang. Nah, kalau nini gendong terbang dari Mas Gento sendiri bayangannya itu gimana? Jadi kalau dari cerita yang saya dengar sih itu nini gendong terbang itu sejenis kayak nenek sihir itu Om. Jadi itu kayak nenek sihir. Jadi nini kan artinya nenek gendong itu artinya menggendong ya. Ya terbang tuh ya terbang biasa. Jadi neneknya itu menggendong sesuatu alat untuk terbang gitu. Jadi mungkin kalau nenek sihir kan naik sapu gitu. Itu alatnya tuh kayak sejenis sayap gitu. Itu rumor yang dulu saya dengar. Jadi nenek sihir itu terkena sihirnya sendiri. Jadi dia dikutuk apa kalau bahasa Jawanya itu kenang tulah gitu. Jadi kenang tulah ya. Itu dia mau jadi hewan itu jadi namanya nini gendong terbang. Tapi itu cerita aslinya itu gimana kalau Om Halo sendiri? Mas Gento benar ceritanya. Untuk ukurannya pasti orang menebak dari nama nini gendong terbang pasti besar ya, seukuran manusia atau ya usia balita lah mungkin sebuah hewan lah, makhluk hewan. Tapi sebenarnya nini gendong terbang ini ukurannya sangat kecil, hanya ya setengah jari kecil ya. Kecil sekali dan itu masuk ke dalam sejenis laba-laba. Iya, dan orang itu pada nggak nyangka kalau namanya nini gendong terbang itu adalah serangga ya. Iya, dari laba-laba itu sendiri dia membuat sarang seperti laba-laba pada umumnya. Cuman kenapa dinamakan nini gendong terbang? Karena di bahunya itu ada sebuah sayap yang keras. Dan itu warnanya cukup unik Mas Gento. Iya, dan bermacam-macam itu warnanya. Kalau pas kecil itu buat mainan itu saya. Ada kuning, merah, ada berontok juga. Nah, yang Mas Gento pengen tahu kan tadi tentang ceritanya ya. Mas Gento kan bilang bahwa itu adalah nenek-nenek yang terkena sihirnya sendiri atau kena tulah. Iya. Nah, itu bener banget Mas. Memang nenek-nenek itu dulunya adalah pelaku cupang. Cupang itu kayak santet apa sih? Pesugihan. Iya, seperti pesugihan. Pelaku cupang kalau dibilang sebuah ranking itu yang ranking sebenarnya paling tinggi. Dan ilmu itu sudah tidak dipelajari ke generasi cupang-cupang berikutnya. Karena itu sangat fatal. Jadi itu kayak sejenis ilmu terlarang ya Om. Jadi itu dari sudah ilmu hitam tapi ilmu terlarangnya ilmu hitam gitu. Iya betul sekali. Jadi dulu praktik tumbalnya itu adalah yang tidak diketahui pada zaman dahulu yang mempelajari ilmu tersebut. Praktik ilmunya adalah dia harus mengorbankan beberapa organ di tubuhnya sehingga membentuk badan yang seperti laba-laba. Kemudian menggabungkan beberapa organ tubuhnya dijadikan seperti tangan. Tetapi itu dari mitologi yang tentang pesugihan. Kalau di dalam Islam sendiri, apapun jenis laba-laba itu merupakan makhluk yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad. Ya, karena di saat zaman dulu laba-laba itu sendiri menyembunyikan beliau lah dari musuh seperti itu. Iya, tapi bukan dari kalau dari ceritanya emang sangat menarik. Padahal waktu saya kecil itu malah buat mainan, buat koleksi gitu kayak koleksi. Tapi
setelah saya agak besar gitu mendengar cerita-cerita ini, itu cerita dibaliknya ternyata menarik juga. Iya, menarik dan juga kalau bahasa Jawa ngapaknya medeni ya, iya, mengerikan. Karena itu adalah praktik pesugihan yang sampai generasi pesugihan-pesugihan berikutnya atau mungkin zaman sekarang masih ada. Itu adalah praktik pesugihan yang sudah tidak mungkin saya katakan tidak mungkin untuk dicoba oleh ya generasi dari pesugihan berikutnya. Oke, kita bahas lagi hewan selanjutnya. Hewan mitologi selanjutnya. Hewan mitologi, ya. Ini jadi di daerah saya, Om, itu ada yang namanya hewan kebo dungkul. Kebo dungkul, iya. Ya saya dengar sekali. Kalau dari Mas Gento sendiri, iya, rumornya itu kalau yang saya dengar itu jadi ada sebuah kebo itu kan artinya kalau di bahasa ngapak itu kan kerbau. Kerbau, ya. Kerbaunya itu kalau kebo dungkul, kebonya itu dungkul itu menunduk gitu. Iya. Jadi kerbaunya menunduk terus, akhirnya kerbaunya itu menunduk terus, jadi akhirnya sampai menyusut menjadi kecil gitu. Akhirnya jadi sekecil hewan serangga. Betul. Nah, tapi itu kalau di tempat saya itu namanya kebo dungkul, tapi kalau di bahasa Indonesianya itu kita lebih familiar dengan undur-undur. Undur-undur. Iya. Itu kan dari segi saya ya. Kalau dari segi Om Halo sendiri itu apa ceritanya gimana itu, Om? Untuk masuk menjadi kategori sebuah hewan mitologi, pasti di situ ada sebuah cerita ya di dalam ya hewan tersebut. Tadi dibilang kebo dungkul. Sebenarnya di zaman dahulu hewan ini sangat berpengaruh besar menjadi sebuah ciri-ciri kemakmuran masyarakat di bidang dia dalam bisa membuat sebuah rumah. Kalau zaman dulu kan rumah itu istimewa sekali ya, harus punya, kalau sekarang kan semen, bata kayak gitu kan. Kalau zaman dulu itu batu besar ya yang hanya diletakkan di tanah, kemudian kayu-kayu, atasnya juga mungkin jerami atau dedaunan lah seperti itu. Di zaman dahulu itu menjadi sebuah cobaan untuk masyarakat untuk menguji sebuah sifat kesombongan. Jadi zaman dulu kemakmuran atau jenis rumah itu ya diuji sifat rasa kesombongannya ada atau tidak dari pemilik rumah. Ketika hewan tersebut kebo dungkul itu ya ada di rumah, keberadaannya seperti ini Mas, saya gambarkan dulu sebelum saya cerita lebih jauh. Jadi keberadaan kebo dungkul itu ada di sela-sela pondasi rumah. Dia ngurak lah bahasa ngapaknya, masuk ke dalam tanah. Biasanya kalau orang ngapak bilangnya pipir ya. Iya, di pipir ya. Rumah. Di sekitar tritisan lah seperti itu. Atau tempat jatuhnya air di atap itu ya. Kalau orang yang sombong itu pasti merasa terganggu sekali. Karena pasti diolok, rumah kok anak kebo dungkule. Nah, padahal itu adalah ujian untuk orang itu bisa menjadi tambah makmur atau tidak. Banyak zaman dulu yang membiarkan kebo dungkul itu ada di rumah. Dari secara logika, kebo dungkul kan mengasihkan bagi anak-anak ya. Iya, itu cara mainnya tuh biasanya lubangnya itu ditiupin, nanti diambil, ada keluar itu. Nah, secara logika dari hal itu kan berarti mendatangkan banyak anak-anak ke rumah, banyak tetangga ke rumah, yang artinya banyak yang berkunjung, akhirnya saling sapa, memberikan informasi, mungkin zaman dulu jual beli seperti itu dan lain-lain. Itu menuju ke kemakmuran. Tapi kalau orang yang kesombongannya itu sangat tinggi, tidak tahan dengan ujian tersebut. Pokoknya bagaimana caranya kebo dungkul itu tidak ada di rumah. Bahkan mohon maaf ya, ada caranya itu dipipisi lah, dikencingi lah. Dikencingi. Padahal itu kan malah justru bikin rumah itu kan jadi bau ya. Jadi bau pesing. Bau pesing dan tanahnya juga nggak bagus seperti itu. Nah, kalau dari segi mitologi, kebo dungkul sendiri kalau di bahasa ininya ya punya target, punya mission untuk menguji dari pemilik rumah itu punya sifat sabar atau punya sifat ya rendah hati atau tidak seperti itu. Nah, ketika sudah punya sifat rendah hati, tidak sombong, dari zaman dulu pasti orang itu akan tambah makmur seperti itu Mas Gento. Bagus juga ya. Saya ingat dulu pas kecil itu ngumpulin undur-undur atau kebo dungkul itu.
Iya pasti Mas Gento kan juga dulu melihat orangnya baik hati kan? Iya, di apa waktu zaman Om Halo masih kecil juga pada mainan itu juga nggak? Iya, saya dulu pernah dibully malah karena ya saya kan agak lelet gitu ya. Itu saya sering nggak dapet itu. Teman-teman udah dapet 5 biji, 5 ekor, saya baru 1 seperti itu. Iya kalau tapi ada yang beda kalau di tempatnya Om Halo tadi kan ceritanya katanya dikencingin atau diapain gitu kan. Kalau di tempat saya malah kayak dibuang air besarin gitu. Itu pasti sangat pemiliknya itu terlalu out of mind lah. Iya, tapi spesifik itu jadi kalau harus pada saat diare. Gimana? Pada saat diare buang air besarnya, kalau pas biasa itu enggak gitu. Jadi kayak mungkin jadi lebih cair gitu ya. Mungkin jadi lebih bisa untuk menyiram lah seperti itu. Ya aneh juga ya orang namanya orang ya punya sifat. Ya, sama kayak ini gendong terbang. Kita kalau pas kecil ya enak-enak aja ngumpulin main-main gitu. Tapi pas udah tahu ceritanya, menarik juga ya tentang bodong kulit atau undur-undur ini. Yang paling berbahaya adalah ini hati-hati nih buat Mas Gento. Karena agak ada rasa merinding kan? Iya ini langsung merinding nih Om. Apa ya saya lihat itu udah ada bangkai